Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sorry. Ho. Ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Di sini saya sebelumnya akan memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Neng Aulia Fauziah. Saya merupakan lulusan dari Universitas Persatuan Islam dengan program studi peternakan. Umur saya 24 tahun. Saya lahir di Purwakarta pada tanggal 1 Juni 2001. Saya merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Dan saya merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Sebelumnya mungkin perkenalan singkat saya ini bisa menjadi bahan acuan untuk saya bisa lolos ke tahap selanjutnya. Di sini saya akan menjalankan tugas yang diberikan oleh pihak sekolah mengenai kelanjutan dari proses rekrutmen yang saya ikuti. Kemarin saya sudah mengikuti proses berkas dan sekarang saya diharuskan untuk mengikuti proses seleksi melalui video yang nanti akan saya unggah di YouTube. Untuk pengalaman sendiri, secara tidak resmi saya pernah mengajar atau menguruk anak-anak sekampung saya dulu di madrasah sewaktu saya masih sekolah saat saya liburan dari pondok pesantren. Itu saya lakukan selama 5 tahun. Dan untuk pekerjaan lainnya saya pernah menjadi kasir atau pramuniaga toko di toko kakak saya. Dan saya juga pernah menjadi admin online shop. Saya juga pernah magang. Untuk mengajar saya magang di SD Girijaya 1 Garut. Dan sisanya di kandang-kandang lain sesuai dengan jurusan saya. Untuk minat dan bakat, sedari kecil saya berminat kepada bidang tulis menulis, gambar menggambar. Namun dan bakat saya berbakat dalam, mungkin bisa dibilang dalam menulis sebuah novel, cerita pendek, karangan pendek maksud saya. Lalu saya juga kadang mengikuti lomba-lomba pembuatan puisi, cerpen ataupun novel, meskipun belum ada yang juara ya. Untuk kedepannya saya ingin terus menulis gitu. Saya juga pernah ikut dalam menerbitkan sebuah buku kumpulan-kumpulan cerpen dan saya adalah salah satu penulisnya. Lalu saya juga sering menulis di platform media online, menulis novel, ada di Joylada dan ada juga di aplikasi yang namanya Wattpad. Saya ditugaskan untuk membaca Al-Quran surat Maryam ayat 1-10 dan menjelaskan tajwid, hukum-hukum tajwid maksud saya, pada ayat keempat. Di sini saya akan memulai untuk membaca Al-Qur'annya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya
Qala rabbi inni wahana al-'adamu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akum bidu'aika rabbi shaqiyya wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati akiran fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya ya Zakaria inna nubashshiruka bigulamin ismuhu Yahya bigulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya Qala rabbi anna yakunu li gulamun wa kanat imra'ati aqiran wa qad balagtu minal kibari itiya Qala kadhalik Qala rabbuka huwa alayya hayyinun wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a Qala rabbi ij'al li ayata Qala rabbi ij'al li ayata Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiyya Shadaqallahul azim. Baik, di sini saya akan membacakan ayat keempat dari surat Maryam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi inni wahana al-'adamu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akum bidu'aika rabbi shaqiyya. Shadaqallahul azim. Sini saya akan menjelaskan hukum-hukum tajwid yang terdapat pada ayat keempat dalam surah Maryam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qola, di sini terdapat kata qola. Qola, apabila terdapat huruf berharokah fathah dan setelahnya ada alif, maka hukum tajwidnya disebut mad tabi'i. Selanjutnya kita akan berpindah kepada kalimat berikutnya. Qala rabbi, qala rabbi. Di sini terdapat huruf ra berharokat fathah yang artinya huruf ra ini memiliki hukum tajwid bernama ar-ra'u mufahhamah. Qala rabbi inni di sini terdapat nun yang terdapat tasdid di atasnya, maka nun ini disebut idgham. Setelah huruf nun pun terdapat ya sukun yang artinya di sini terdapat huruf berharokah kasroh dan setelahnya ada ya sukun, maka disebut mad tabi'i juga. Qala rabbi inni wahanal admu terdapat alif lam yang setelahnya terdapat huruf ain, maka ini disebut idhar qamariyah. Qala rabbi inni wahanal adamu minni. Nah, kita di sini dipertemukan lagi dengan gunnah dan mad tabi'i. Qala rabbi inni wahanal adamu minni washta'ala ar-ra'su. Ada kalimat ar-ra'su. Di sini juga bisa disebut idgham syamsiyah. Ar-ra'su syaibau walam. Terdapat tanwin yang bertemu huruf waw, maka ini disebut idgham bi gunnah. Walam akum bidu'ai. Akum terdapat nun sukun bertemu dengan huruf ba, maka artinya hukumnya adalah iqlab. Walam akum bidu'aika rabbi, ada rabbi juga di sini, maka disebut ar-ra'u mufahhamah seperti yang terdapat pada kata rabbi di awal. Bidu'aika rabbi syaqiyya. Di sini terdapat waqaf, maka hukumnya disebut mad iwad. Sekian penjelasan dari saya, semoga ini dapat menjadi acuan pihak sekolah untuk saya agar saya bisa melanjutkan ke tahap seleksi atau tahap rekrutmen wawancara nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.